akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, ibadahnya gimana, akhlak, kita bisa tahu dari keseharian dia. Keseharian kita bisa tahu kan. Kita bisa lihat sholatnya gimana, bisa kita lihat ibadahnya. Kita bisa tahu tentang akidah manhajnya, mungkin dari tulisannya, dari bukunya kita bisa tahu dia. Belajar kepada orang-orang yang jelas, bukan orang yang gak jelas. Ini enggak, sekarang banyak orang manggil ustadz yang dia tahu di mana? YouTube. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitianya, panitia yang bodoh ini. Gitu. Manggil ustadz kocak. Ini pelawak. Ini ustadz kelihatannya enak gitu. Ini ustadz lembut gitu. Nggak keras. Jadi kalau yang dakwakan tauhid dianggap oleh mereka keras. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Maka yang bagus ketika kajian itu panitianya ustadz, bukan orang awam. Kan banyak panitia pengajian orang awam. Bahkan juga ibu-ibu ngerti apa? Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham. Kriteria yang dipilih untuk nak panggil ustaz mai ceramah ni sempena Isra Mi'raj, sempena Ma'al Hijrah. Kriteria yang dipilih ni, ustaz ni mesti palawak. Sampai agama pun nak lawak lagi. Tak cukup TV dengan macam-macam lawak tu ada dalam TV, tak cukup. Sampai nak bawa mai lawak, nak bawa mai dalam masjid. Nabi SAW bukan tak bisa melawak, tapi jangan sejam habis dengan lawak. Bila kita nak serius dengan agama, bila kita nak serius, kalau selama-lama masa kita isi dengan lawak sampai habis, benda yang patut serius pun lawak juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai rancangan agama sudah menjadi salah satu channel entertainment. Agama yang sepatutnya memberi kesedaran, yang sepatutnya mencuit keinsafan, yang sepatutnya boleh menggegarkan hati orang apabila dengar, yang sepatutnya orang mai kosong bawa balik ilmu, yang sepatutnya orang mai tak ada kesedaran balik ada kesedaran, tiba-tiba mai sama macam tengok Maharaja lawak dalam TV. Sama. The more lawak yang ustaz tu boleh buat, lagi ramai peminat dia. Allahu Akbar. Apa punya bala yang mai kat kita hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita merosakkan nilai baik yang ada dalam agama kita. Kita rosakkan dia. Dan lebih sedih, masjid menjadi ejen merosakkan masyarakat dengan orang-orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ni ambil serius apa yang dibagi tahu oleh Allah, yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai yang mengatakan saya ustadz pelawak, kira-kira ada tak ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ada situ komen dari orang Indonesia. Malaysia ada satu, setiap ceramah saya di komennya pelawak kata dia, pelawak. Encik puan tuan dari negeri Malaysia, cuba cari ustadz awak yang pelawak yang ada kitab setebal ni. Cuba. Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya, hampir 300 halaman, pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli, disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa, karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab, khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada
Oh, kok sombong kali Ustaz malam ini. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius? Akidahnya gimana? Manhajnya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Ibadahnya gimana? Akhlak kan kita bisa tahu dari keseharian dia. Keseharian kita bisa tahu kan? Kita bisa lihat sholatnya gimana, bisa kita lihat ibadahnya, kita bisa tahu tentang akidah manhajnya, mungkin dari tulisannya, dari bukunya kita bisa tahu dia. Belajar kepada orang-orang yang jelas, bukan orang yang gak jelas. Ini enggak, sekarang banyak orang manggil ustadz yang dia tahu di mana? YouTube. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitianya, panitia yang bodoh ini. Gitu. Manggil ustadz kocak, ini pelawak. Ini ustadz kelihatannya enak gitu. Ini ustadz lembut gitu. Nggak keras. Jadi kalau yang dakwakan tauhid dianggap oleh mereka keras. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Maka yang bagus ketika kajian itu panitianya ustadz, bukan orang awam. Kan banyak panitia pengajian orang awam. Bahkan juga ibu-ibu ngerti apa? Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham. Kriteria yang dipilih untuk nak panggil ustaz mai ceramah ni sempena Isra Mi'raj, sempena Ma'al Hijrah, kriteria yang dipilih ni, ustaz ni mesti palawak. Sampai agama pun nak lawak lagi. Tak cukup TV dengan macam-macam lawak tu ada dalam TV, tak cukup. Sampai nak bawa mai lawak, nak bawa mai dalam masjid. Nabi SAW bukan tak bisa melawak, tapi jangan sejam habis dengan lawak. Bila kita nak serius dengan agama, bila kita nak serius, kalau selama-lama masa kita isi dengan lawak sampai habis, benda yang patut serius pun lawak juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai rancangan agama sudah menjadi salah satu channel entertainment. Agama yang sepatutnya memberi kesedaran, yang sepatutnya mencuit keinsafan, yang sepatutnya boleh menggegarkan hati orang apabila dengar, yang sepatutnya orang mai kosong bawa balik ilmu, yang sepatutnya orang mai tak ada kesedaran balik ada kesedaran, tiba-tiba mai sama macam tengok Maharaja lawak dalam TV. Sama. The more lawak yang ustaz tu boleh buat, lagi ramai peminat dia. Allahu Akbar. Apa punya bala yang mai kat kita hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita merosakkan nilai baik yang ada dalam agama kita. Kita rosakkan dia. Dan lebih sedih, masjid menjadi ejen merosakkan masyarakat dengan orang-orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ni ambil serius apa yang dibagi tahu oleh Allah, yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai yang mengatakan saya ustadz pelawak, kira-kira ada tak ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ada situ komen dari orang Indonesia. Malaysia ada satu, setiap ceramah saya di komennya pelawak kata dia, pelawak. Encik puan tuan dari negeri Malaysia, cuba cari ustadz awak yang pelawak yang ada kitab setebal ni. Cuba. Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji.
Ini tesis S2 saya, hampir 300 halaman, pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli, disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius, datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Oh, kok sombong kali Ustaz malam ini. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius?